Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi Mas Santo di Raja Kaya Farm. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe channel ini. Makasih juga yang udah klik video ini. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat semuanya, keluarganya juga sehat, nggak kurang satu apapun. Jadi ada satu pertanyaan teman-teman, kenapa peternak itu ternak di kampung-kampung itu nggak bisa kaya gitu, rata-rata miskin gitu. Jadi banyak orang bilang kalau beternak itu nggak bisa membuat kekayaan, nggak bisa membuat orang jadi kaya. Ada benernya, ada salahnya. Ada benernya, memang faktanya di lapangan jarang kita menemukan peternak itu yang murni peternak ya, itu membawa kekayaan dan kemakmuran bagi keluarganya. Terus enggak benernya ada memang peternak yang benar-benar kaya gitu. Jadi ini bukan tentang ternaknya, tapi tentang bagaimana seseorang itu mampu memaksimalkan usahanya, strategi berikut, link berikut dengan semua kesempatan dia bisa ambil. Memang kalau kita murni mengharapkan peternakan di Indonesia emang sulit teman-teman. Sulitnya itu menurut saya regulasi, kebijakan, terus tata kelola, sama aturan-aturan dari hulu sampai hilir itu sama sekali dibuat bukan untuk menguntungkan peternak, tapi untuk menguntungkan orang-orang tertentu. Maksudnya kalau memang peternakan ini mau maju, sebenarnya pemerintah harus punya gebrakan, harus punya kebijakan-kebijakan serta tata kelola yang baik dari hulu sampai hilir, dan semuanya itu bisa menguntungkan peternak. Contohnya yang nggak menguntungkan tuh gimana? Di saat panen misalnya, di saat panen tiba-tiba ada impor daging. Terus di saat mungkin mau panen tiba-tiba ada penyakit PMK. Yang jelas-jelas ini menurut saya masih andil pemerintah dalam membuat regulasi serta pengawasan yang nggak begitu tegas. Bagaimana PMK bisa masuk itu karena ketidakjelian atau karena kelengahan pemerintah dalam membatasi impor daging. Terus kalau kita mau jujur soal hitung-hitungan, 5 tahun yang lalu atau misalnya 5 tahun terakhir, itu harga daging sapi atau harga daging itu masih di kisaran 100.000 per kilo. Tapi harga konsentrat 5 tahun terakhir ini terus mengalami kenaikan. Bahkan dulu pertama kali konsentrat itu mungkin 5 tahun yang lalu itu harganya satu sak itu yang 50 kilo itu 100.000. Sekarang itu udah hampir 150.000. Nah, maksudnya kalau melihat dari situ aja secara sederhana, artinya kenaikan pakan tidak disertai dengan kenaikan harga daging. Di situ kita udah kelihatan banget bahwa harga daging stuck di situ-situ aja, sementara harga pakan, harga konsentrat terus mengalami kenaikan. Nah, apakah benar kalau misalnya peternakan di Indonesia itu nggak maju karena petaninya? Sebenarnya enggak teman-teman. Sebenarnya memang regulasi, tata kelola, serta pengelolaan tentang undang-undang peternakan kita itu menurut saya masih berantakan dari hulu sampai hilir. Jadi kalau membuat peternak sejahtera itu kayaknya peternak harus mikir-mikir sendiri, harus benar-benar survive sendiri.
Masalahnya adalah yang paling kita lihat, penjualan di kita itu penjualan domba atau penjualan sapi, kita itu masih mengikuti pola yang sangat sederhana, yang sangat kuno menurut saya. Ternak dijual ke belantik, lalu belantik dibawa ke pasar, nanti pasar dibeli belantik lagi, dibeli ini. Jadi itu masih sangat pola yang lama, dan itu menurut saya tidak menguntungkan peternak. Masalahnya adalah harga gap harga beli sama harga jual itu kelewat jauh. Harga belinya berapa, harga jualnya berapa. Artinya kadang itu peternak merawat ternak itu cuma untuk mengejar gap harga beli sama harga jual. Taruhlah teman-teman misalnya beli bakalan sapi harga 10 juta. 10 juta itu teman-teman rawat 3 bulan. Itu bisa-bisa itu laku cuma misalnya 11. 3 bulan 1 juta. Padahal harga sapi itu, harga sapi itu pada saat teman-teman beli, itu harga belinya dari peternak itu bisa-bisa 8 juta atau 7 juta. Jadi saat teman-teman beli itu sebenarnya udah up beberapa kali lipat, dan itu disebabkan karena pola penjualan kita, pola pemasaran kita itu yang masih konvensional. Masih konvensional itu dibeli sama belantik, dibawa ke pasar, dibeli belantik lagi, dibawa ke pasar sana lagi, dibeli belantik lagi, dibeli pasar, dibawa ke pasar satu lagi. Jadi harganya itu berkali-kali lipat di belantik. Itu membuat gap harga jual sama harga beli itu banyak banget. Nah, kalau misalnya kita masih diajak ngomongin harga jual domba atau harga jual kambing atau harga jual sapi, kita masih alergi kalau diajak ngobrolin jualan dengan sistem timbang. Jadi kalau sistem timbang menurut saya bisa mengurangi gap yang terlalu jauh. Maksudnya kalau pasaran timbangannya sekarang misalnya harganya 50.000 per kilo, paling kan orang bisa gap itu cuma 1.000-2.000 per kilonya. Tapi kalau selama jualan domba, selama jual beli domba, harganya itu masih mengikuti harga jogrok, harga taksiran. Yang jelas-jelas harga taksiran itu sangat relatif. Sangat relatif itu sangat tidak bisa punya patokan, nggak ada patokannya. Tergantung faktor suka dan nggak suka gitu. Itu menurut saya melanggengkan praktek jual beli dengan cara sistem yang sangat tradisional, dan itu menurut saya merugikan semuanya, dan yang paling rugi adalah peternak. Karena apa teman-teman? Sistem jogrok atau sistem taksiran ini abu-abu teman-teman. Abu-abunya itu barang jelek bisa mahal, barang yang bagus bisa murah. Karena apa? Karena taksiran teman-teman. Jadi nggak ada acuannya berdasarkan pandangan subjektif seseorang. Jadi bullshit kalau teman-teman itu bilang pantesan ternak itu peternak kita nggak maju kalau petaninya aja kayak gini. Enggak teman-teman. Kalau teman-teman itu masih diajak ngobrol soal jual beli ternak sistem timbang, teman-teman masih alergi, itu sama aja teman-teman nol besar gitu. Teman-teman mengatakan peternakan di kita nggak maju, tapi teman-teman diajak maju untuk jual beli ternak pakai sistem timbang, teman-teman alergi. Sistem timbang ini sangat menguntungkan belantik dan sangat merugikan peternak gitu, karena nggak punya acuan. Kalau misalnya sistem timbang, peternaknya nggak mampu menaikkan bobot
bobot ternak, berarti peternaknya kalah, dan itu murni skill peternak. Tapi kalau misalnya sistem jogrok, teman-teman peternak udah mati-matian menaikkan bobotnya, dan itu udah bobot maksimal, tapi akhirnya dibeli dengan sistem jogrok dan sistem taksiran, ya kembali lagi kalah lagi peternaknya. Belinya mahal, jualnya murah. Kalau misalnya sistem timbangan, kalau misalnya teman-teman beli misalnya taruhlah timbangannya 30 kilo, sekilonya misalnya 50.000, berarti 1,5. Nanti teman-teman rawat misalnya 3 bulan, jadi 20 kilo. Jadi 20 kilo lah taruh 3 bulan. Berarti 30 kali 50 udah 1,8. 300.000 keuntungannya. Artinya itu bisa dengan gampang banget ngitung estimasi keuntungan, ngitung matematisnya itu gampang banget. Selama masih jogrok, sistem taksiran itu nggak fair teman-teman dalam dunia peternakan. Itu yang coba saya sounding ke teman-teman sesama peternak, terus ke teman-teman pembeli gitu loh, bahwa kita acuannya itu timbang gitu. Kalau teman-teman beli di saya dombanya gemuk, ya teman-teman harganya lebih mahal. Tapi kalau misalnya kurus, ya lebih murah. Itu fair gitu. Tapi kalau selama di kita sistem masih pakai sistem taksiran, itu menurut saya sulit teman-teman. Sulit karena kita nggak punya acuannya. Terus yang paling diuntungkan ya Belanti gitu loh. Karena ya itu bisa berup kali-kali lipat gitu loh. Karena dari pasar ini pindah pasar ini ya jatuhnya naik berkali-kali lipat itu di Belantinya, bukan di peternaknya. Tapi coba kalau pakai sistem timbang, dari peternak misalnya 50 kilo, timbangan misalnya harga belinya 50.000, nanti di pasar ditimbang lagi harganya sesuai timbangan berapa dibeli. Nanti mau dia dibawa kemanapun, dibawa ke daerah, mau di daerah Jawa Barat, mau dibawa ke daerah Jawa Timur, mau di daerah Kalimantan, mau dibawa ini ya harganya sama karena timbangan. Tinggal timbangannya di Jawa Barat sama Jawa Timur, timbangannya mahalan mana. Jadi itu aja vlog saya hari ini tentang kenapa peternakan kita itu belum maju segala macam. Karena kadang-kadang itu orang-orangnya itu sulit diajak maju. Semuanya itu masih suka pakai cara lama, masih enggan sama perubahan, belum suka sama perubahan. Terus kemajuan peternakan itu sama sekali nggak ada hubungannya sama bentuk kandang teman-teman. Bentuk kandang itu cuma salah satu media manusia itu untuk menyederhanakan pekerjaannya. Jadi maju enggaknya peternakan di sebuah negara itu enggak dari bentuk kandangnya, tapi murni dari tata kelola, terus stakeholder segala macam, semua orang yang terlibat di dalamnya itu mampu membuat sebuah regulasi, peraturan dan kebijakan yang tegas, teratur dan berkelanjutan. Jadi kalau misalnya soal kandang ya teman-teman, kandang di luar negeri itu kandangnya juga masih pakai di lantainya itu di tanah. Terus dikasih alas pakai jerami atau pakai serbuk gergaji, itu di selasar gitu aja di tanah biasa. Bahkan di luar negeri itu malah paling banyak itu sistemnya umbaran. Jadi domba atau sapi itu diangon di lahan yang berhektar-hektar. Itu malah masih pakai cara nenek moyang kita, masih pakai cara kakek nenek kita diengon itu. Tapi peternakannya di sana maju. Jadi bentuk kandang itu nggak ada korelasinya sama kemajuan peternakan di sebuah negara. Bentuk kandang itu cuma
salah satu usaha manusia buat menyederhanakan pekerjaannya. Jadi dibuat kandang yang sedemikian rupa supaya pekerjaannya lebih sederhana, lebih efisien, tapi nggak menunjukkan kemajuan peternakan gitu. Peternakan maju dan enggaknya itu ya karena itu tata kelola. Jadi itu aja teman-teman vlog saya hari ini. Kenapa peternakan di kita itu belum maju, belum mensejahterakan, ya murni karena tata kelolanya. Makanya banyak peternak-peternak di kampung itu yang beternak itu buat sambilan aja. Pekerjaan utamanya tetap bertani yang menghasilkan buat harian, tapi ternaknya buat celengan, dijual kalau misalnya butuh duit banyak. Mereka salah nggak? Bener, mereka bener. Mereka menyelesaikan masalahnya dengan benar, karena kalau mereka fokus di peternakan, hariannya pasti kacau banget. Dia nggak dapat harian untuk mencukupi kebutuhan hariannya. Makanya ternaknya itu buat sampingan. Itu aja vlog saya hari ini. Makasih teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa ikutin saya di Facebook teman-teman, di IG juga, di TikTok. Ikutin saya juga di Tokopedia. Nama tokonya Raja Kaya Farm. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman hari ini sehat-sehat aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.